Ini kita berada di lokasi kebun yang menggunakan bibit jenis PPKS Simalungun. Karakter buah PPKS Simalungun berbeda dengan PPKS yang ambi. Jadi Simalungun itu lebih besar biji-biji buahnya dan daging buahnya lebih tebal. Ini kondisi TPH yang ada di jalan masuk kebun. Dan ini kondisi kebunnya. Sudah selesai kah? Oh, istirahat. Ya, istirahat dulu. Oh iya. Sholat. Jadi ini kondisi kebunnya. Lokasinya berbukit dan agak curam di sebelah bawah sini. Itu kondisi yang di bawah seperti itu. Dan pola penanamannya seperti ini. Ini kondisinya berbukit, jadi jarak tanam yang diterapkan itu menghasilkan kondisi pohon yang seperti ini. Jadi itu agak dalam ya di bagian jurang-jurang seperti itu. Ini jalan gerobak ya untuk pengumpulan TBS. Jadi TPH tempat pengumpulan hasil panen itu berada di bagian atas, yang di atas sana. Nah, jadi ini harus digerobak melalui jalan setapak ini. Ini salah satu buah yang sudah dipanen tapi belum dikumpulkan. Kita cari di mana lokasi panen yang sedang dikerjakan saat ini. Ini sudah hampir selesai pengangkutannya. Namun perundulan buah ini belum dikumpulkan. Kelapa sawit di kebun ini ditanam dari bibit yang dibantu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi seperti ini. Ini bentuk buah dari PPKS Simalungun, memiliki karakter daging buah yang tebal. Luas lahan di kebun ini sekitar 5 hektar kurang. Jadi kurang dari 5 hektar. Kondisinya seperti ini. Kebun ini ditanam di tahun 2008. Jadi saat ini sudah berumur sekitar 12 tahun dengan lokasi kebun yang seperti ini. Panen belum selesai dan ini sudah turun hujan lagi. Jadi kemarin targetnya selesai, namun ada kendala hujan dan sekarang hujan lagi. Jadi ini belum bisa diselesaikan panennya. Jadi agak gelap ya ini gambarnya, nggak apa-apa, kita coba review lagi. Ini buah-buah yang masak ya di pohon yang belum dipanen, seperti ini kondisi buah di pohon-pohon yang ada di kebun kelapa sawit ini. Jadi ini tinggal 3 baris yang belum panen di daerah sini, dan barusan saja hujan. Jadi ini jalanan pengangkutan TBS yang menuju TPH yang ada di kebun ini. Ini sangat licin ya, aduh. Jadi ini licin sekali. Wah, itu dia mobil pengangkutnya. Jadi hari ini langsung dilakukan pengangkutan, namun belum selesai pengangkutan. Ini sudah hujan ya. Jadi ini tadi sempat meraung-raung mobilnya. Nah ini untuk, ayo sikat. Itu ya. Jadi pengangkutan TBS-nya baru dilaksanakan, tapi keburu hujan, jadi belum bisa semua buah diangkut hari ini. Nggak dikasih penuh, Pan? Nggak dikasih penuh. Oh, pakai ini ya? Iya, Pak. Gintak-gintak pakai mobil ini? Iya, Pak. Senjata fender. Ini hasil langsirannya. Masih banyak kok di bawah. Masih banyak? Iya, Pak. Kemarin keluar berapa mobil? Dua. Dua. Gara-gara hujan. Oh, nggak bisa ngambil juga kemarin ceritanya. Nggak bisa juga. Ini pak saya sudah soalnya tanggung. Ini hujan masih belum reda, jadi tanahnya masih becek berair. Ini kondisi
permukaan tanah di kebun ini. Ini akar-akar kelapa sawitnya tampak semua karena ini bersih sekali. Tidak ada gulma rumput yang tumbuh di area pohon atau area piringan ini. Jadi ini gawangan mati atau tumpukan pelepahnya di sebelah kiri dari pohon dan sebelah kanannya juga. Itu semuanya ada tumpukan pelepahnya. Karena ini kondisi kemiringan lahannya seperti ini. Jadi ini proses panen lagi ya. Ini proses panennya. Praktis panen di kebun ini menggunakan egrek semua ya. Tidak ada yang menggunakan dodos lagi karena sudah tinggi kondisi pohonnya. Untuk kondisi hujan di kebun saat ini sangat menyulitkan proses pengangkutan buah. Jadi ini pemanen pun juga agak ekstra karena mobil pengangkut TBS sudah mulai bekerja mengangkut hasil panen di kebun ini. Yang mana kemarin sudah dapat 2 mobil sebenarnya. Namun karena hujan juga kemarin, jadi proses pengangkutan TBS dari kebun ini dihentikan dan hari ini dimulai lagi pengangkutan TBS dari TPH-TPH yang ada, namun belum dapat muatan, sudah hujan lagi. Belum dimulai tapi sudah hujan lagi. Tapi ini dipaksakan untuk dikerjakan proses langsirnya. Jadi ini ada pokok yang seperti ini. Jadi ini adalah pohon yang berbuah cengkeh ya. Dari awalnya dulu itu buahnya buahnya cengkeh ya, berbuah cengkeh, sehingga sampai sekarang pun tetap seperti itu kondisinya. Nah itu, jadi dia tidak ada daging buahnya, tidak pernah dipetik dan dibiarkan seperti ini kondisi pelepahnya. Jadi untuk buah-buah cengkeh itu tidak ada rumus untuk memulihkannya kembali. Dia akan terus mengeluarkan buah cengkeh sampai sebesar ini pun tetap seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali. Jarak tanam di kebun ini 8x9. Namun tampaknya ini ada kesalahan dari proses penanaman. Jadi seharusnya itu jarak 8x9 seperti ini contohnya. Seandainya ini pohon yang di depan saya ini ajir yang pertama, jarak ke sini itu 9. Terus jarak antar baris yang dari pohon ini, baris ini dengan baris yang di sebelah situ, pohon yang situ, itu 8. Maka penanamannya bukan bujur sangkar seperti ini, bukan di titik ajirnya seperti ini. Ini kan ajir 1, itu ajir 2. Jadi seharusnya penanaman yang pokok yang sebelah situ, itu posisinya di tengah-tengah sini. Di jarak 4,5 meter dari tanaman pohon pertama. Nah, di sebelah sini. Di antara di tengah-tengahnya sini. Tengahnya sini. Jadi yang pertama ditanam di sini, tetap di sini di titik angka pertamanya. Kemudian yang baris yang kedua itu pohon yang sebelah situ, itu digeser 4,5 meter di sebelah sini. Nah, itu baru didapatkan jarak efektif antar pohon itu 9 meter. Jadi pola penanaman yang seperti ini 8x9 ini salah. Nah, sehingga tidak efektif dalam penangkapan pemanfaatan cahaya matahari. Dan seperti ini. Ini juga mungkin faktor yang memperparah kondisi kerapatan pohon ini adalah kondisi kemiringan lahan. Jadi ini dengan kemiringan seperti ini, memang jarak antara pohon ini 8, antara pohon yang satu ini dengan pohon yang sebelah sini itu 8 meter. Nah, kemiringannya begini, akhirnya didapatkan tajuknya itu saling ketemu seperti ini. Makanya tampak sepintas ini tampak rapat sekali, sehingga buah-buah yang ada itu tidak terlalu maksimal pembesarannya. Karena ini saat ini tanaman sudah berumur 12 tahun. Karena ini penanaman di antara tahun 2005 sampai 2008. Jenis PPKS Simalungun. Ya. Ini sayang saat ini kondisinya hujan, gerimis, jadi tidak terlalu tampak kondisi buah-buahnya, tapi sekilas ini bisa kita intip sedikit. Nah, itu salah satu kondisi buah yang masak.
yang siap dipanen. Kita tunggu proses panennya sampai di kebun ini. Kita mau lihat seberapa besar buah yang dipetik dari pohon ini. Ya, itu buah yang berhasil dipanen dari pohon yang cukup tinggi ini. Jadi ini 3 pelepah terpaksa dipotong untuk menurunkan 1 buah. Jadi ini pola pemanenannya langsung dikumpulkan. Jadi dari pelepah-pelepah yang dipotong saat menurunkan buah langsung disusun di sisi kanan kiri dari pohon ini. Tumpukan buah seperti ini juga sebenarnya banyak manfaatnya ya. Jadi erosi dari tanah-tanah seperti ini bisa dihentikan di tumpukan pelepah seperti ini. Jadi kalau secara teori seharusnya kalau ada tumpukan pelepah di sebelah situ dari pohon ini, yang gawangan sebelah sini adalah pasar pikulnya. Jadi ini harusnya kosong. Dan ada lagi penumpukan pelepah itu yang di sebelah sana. Di sana 1 penumpukan. Namun ini kondisi kemiringan lahannya cukup lumayan. Jadi kita tumpuk pelepahnya itu di setiap baris seperti ini. Jadi di sebelah sini ada penumpukan, di sebelah sini ada, dan di sebelah bawah juga ada. Karena kalau kita ikutin teori yang ada, ini erosi dari tanah-tanah seperti ini, erosi dari tanah yang di sebelah sini, itu akan langsung meluncur ke bagian bawah sana. Jadi dengan adanya tumpukan pelepah di setiap baris pohon ini, tentu akan membantu memperlambat proses erosi. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini endapan pasir-pasir lumpur yang tertahan di tumpukan pelepah ini. Karena ini kondisi kebunnya bersih ya. Ini bersih, tidak ada rumput yang tumbuh. Ini cuma akar-akar sawit yang menggantung seperti ini di permukaan tanah. Jadi contohnya seperti ini. Ini tanah-tanah endapan yang berhasil ditahan oleh tumpukan pelepah ini. Ini agak gelap ya, ini mendung semakin tebal dan hujan tampaknya masih belum berhenti. Coba kita ikuti pemanennya. Adakah buah yang masak yang didapatkan? Ini pohon yang sudah masak ya, ini berondolannya sudah banyak sekali. Pasti ada buah yang masak di atas ini, sudah lewat masak dia. Ini suasana semakin gelap, jadi buah masaknya tidak kelihatan ini. Yang mana ini? Jadi otomatis kita harus lihat bagian berondolannya, cuman ini juga agak sulit ya. Ini jalanannya sudah cukup keras sebenarnya. Cuman masih licin karena tanahnya jenisnya, lihat kuning seperti ini ya, ini licin. Namun sekarang saat ini tidak terlalu berlumpur, jadi masih bisa dilewatin. Ini TBS yang sudah dipanen. Ini ukurannya tidak terlalu besar ya untuk jenis TBKS Simalungun. Saat ini didapatkan seperti ini hasil panen dari kebun ini. Nah, itu sepanjang sana baru dipanen, dan sekarang hujan makin deras tampaknya. Ini tampaknya hujan semakin deras ya. Jadi dari PPKS Simalungun, kebun PPKS Simalungun, untuk kebun seluas hampir 5 hektar ini kita sudahi hari ini. Ini mobil pengangkutnya juga masih kerja ekstra ya. Ini dengan tingkat kelicinan yang ada, dia mengasur sedikit demi sedikit. Ayo, lanjut. Ya, jadi mereka harus melasir buah sawit yang dipanen agar bisa terangkut semua. Jadi yang bisa masuk tuh mobil jenis carry ya, mobil carry atau T120 itu yang bermesinkan bensin. Sedangkan mobil pengangkut yang L300 yang bermesin solar itu tidak bisa melewati jalan licin ini karena pola mesinnya tidak bisa dipakai untuk
ini licin, dia pasti terperosok karena putaran mesinnya lambat. Jadi sering terperosok untuk di tanah-tanah yang licin seperti ini. Demikian dari kebun petani sawit Sudaya yang saat ini ditanam menggunakan bibit PPKS Simalungun, yang mana saat ini hujan deras di kebun ini. Pasca panen belum bisa diselesaikan hari ini, yang mana terkendala oleh hujan yang sangat deras. Hujannya makin deras dan panennya masih belum selesai. Untuk dari sini belum dipetik buahnya, dan buah-buah yang ada di dalam sana agak sulit pengangkutannya karena ini jalannya akan semakin licin. Pengangkutan TBS di kebun ini sebenarnya menggunakan 2 mobil, namun yang berani masuk ke area TPH hanya 1 mobil karena hanya mobil bermesin bensin dan mobil yang berpenggerak 4 roda yang bisa melewati kondisi jalan yang licin seperti ini. Oke, salam tanam berduri. Beginilah kondisi kebun sawit saat panen dan tiba-tiba turun hujan deras.